Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik sehingga kita bisa mempelajari insyaallah taala firman-firman-Nya yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam yang baik ini dan biiznillah taala pada setiap ahad yang ketiga kita akan mengkaji bersama, belajar bersama di dalam memahami dan mendadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan di sini ke depan kita akan memasuki bahasan dari juz 28 sampai juz 30 biiznillah taala. Adapun kitab tafsir yang akan kita gunakan adalah kitab tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan di sini sudah kita ketahui bersama bahwasannya tafsir As-Sa'di merupakan tafsir yang amat ringkas, akan tetapi memiliki keluasan makna yang terkandung dalam setiap penafsiran beliau rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqihu hadzal zaman, memberikan banyak sekali komentar positif, bahkan pujian kepada tafsir yang ditulis oleh gurunya Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, merupakan salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di merupakan seorang ahli tafsir yang diakui keilmuannya di abad ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan sebuah muqaddimah di awal kitab tafsirnya terkait dengan keistimewaan yang tertuang di dalam kitab tafsir As-Sa'di, ya di antaranya mudahnya bahasa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, demikian pula gaya bahasa yang beliau pakai, serta keluasan dari singkatnya penafsiran beliau terkait dengan makna yang dikandung dalam ayat per ayat. Terlebih tafsir ini berjalan sesuai dengan pemahaman as-salaf, ya, pemahaman salafus saleh ketika berbicara tentang ayat-ayat asma, ayat-ayat sifat, dan berbagai macam hal yang menyangkut dengan akidah kaum yang beriman. Dan di sini kita akan langsung memulai penafsiran dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita memulai penafsiran dari kitab Taisirul Karimur Rahman, kita akan membawakan beberapa muqaddimah terkait dengan
surat Al-Fatihah. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang menjadikan umat Islam mendapatkan keutamaan dan kelebihan secara khusus dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Pada umat-umat sebelumnya Allah tidak menurunkan sama sekali Al-Fatihah di dalam kitab-kitab mereka. Hanya umat Islamlah yang Allah berikan Al-Fatihah ini. Makanya apabila kita melihat di antara keistimewaan dan keutamaan umatnya Rasulullah, umat Islam yang Allah berikan itu amat sangat banyak. Yang diantaranya kitab sucinya Allah berikan sebuah surat yang hanya berjumlah 7 ayat, akan tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas dan mendalam. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab. Ya, dalam bahasa kita ibu. Al-Kitab maksudnya di sini adalah Al-Quran. Mengapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab? Karena seluruh isi Al-Quranul Karim itu semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya, beliau menukilkan banyak sekali penamaan-penamaan terhadap surat Al-Fatihah. Yang di sini kalau kita hitung sampai mencapai 10 penamaan surat Al-Fatihah. Dari yang mulai pertama, Al-Fatihah itu disebut Fatihatul Kitab. Yang pertama disebut apa? Fatihatul Kitab, ya. Artinya adalah pembuka Al-Qur'an. Mengapa disebut hal ini? Karena memang Al-Qur'anul Karim itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Quran disebut dengan Ummul Kitab. Sebagaimana kita singgung, kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Karena seluruh kandungan Al-Quranul Karim itu semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga, disebut juga As-Sab'ul Mathani wal Quranul Azim, ya, 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Kita ketika menunaikan ibadah salat wajib, khususnya 5 kali sehari, pasti kita akan selalu mengulang-ulang Al-Fatihah. Bahkan apabila kita hitung, kita mengulang-ulangnya sampai pada hitungan 17 kali. Belum lagi ditambah kalau kita sholat sunnah berkali-kali, ya. Dan juga disebut dengan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Yang keempat, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Alhamdu, artinya puji-pujian. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Al-Quranul Karim yang diawal dengan surat Al-Fatihah, yang diawali dalam ayat pertama, ya, di awal-awal surat Al-Fatihah, di situ disebutkan puji-pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya disebut dengan apa? Alhamdu. Kemudian yang kelima, Al-Fatihah juga disebut dengan As-Salah, yaitu salat. Mengapa demikian? Ya, hal ini didasarkan karena tidaklah salat menjadi sah sampai seorang menegakkan atau membaca di setiap rakaatnya surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan li'anna Al-Fatihah syartun li sihhatis shalah. Karena sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah sebagaimana ucapan Imam Ibnu Katsir di sini itu adalah syarat, ya, yang menjadikan sahnya sebuah salat. Salat itu akan menjadi sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala
di situ dibaca salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu Al-Fatihah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam meriwayatkan sebuah hadis dari Allah Azza wa Jal, yang mana hadis ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. Aku membagi salat dua bagian, ya, antara diriku dengan hamba. Kemudian fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, qala Allah mengatakan hamadani 'abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Ini adalah penggalan sebuah hadis dari hadis yang panjang yang menunjukkan bahwasannya di dalam seorang membaca Al-Fatihah dalam salatnya ada dua pembagian. Ada dua pembagian. Kalau kita lihat dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini semuanya merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala yang diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba di dalam pelaksanaannya. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian yang pertama, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang hamba memuji-muji Allah dan juga meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan butuhnya dia akan pertolongan Allah yang dikuatkan dengan firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah bagian hamba tersebut, yang mana hamba di dalam surat ini meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalannya yang lurus. Makanya Al-Fatihah disebut dengan apa? As-Salah. Kemudian yang keenam, Al-Fatihah juga disebut dengan Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Ya. Kemudian yang ketujuh, Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqyah. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang bisa dipakai untuk meruqyah ketika seorang terkena mudarat pada dirinya. Apakah mudarat dalam bentuk fisik ataukah mudarat dari gangguan jin? Makanya dalam sebuah riwayat disinggung sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terkait dengan seorang sahabat yang meruqyah dirinya sendiri lantaran terkena sengatan, ya, sengatan al-aqrab, itu kalajengking. Nabi mengatakan, wa mayudrika annaha ruqyah, apakah yang menjadikan kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah, yaitu surat yang bisa dipakai untuk meruqyah dalam rangka menyembuhkan apa? Gangguan yang menimpa dirinya. Kemudian yang kedelapan, Al-Fatihah juga dinamakan dengan Al-Waqiyah, dan ini sebagaimana ucapan Sufyan ibnu Uyainah. Mengapa dikatakan Al-Waqiyah? Al-Waqiyah artinya pelindung, ya, yang bisa melindungi seseorang yang membacanya. Dikatakan di sini karena dengan seorang membaca Al-Fatihah, apalagi di setiap zikirnya, dan terkhusus zikir, ya, yang disunahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka di situ Allah akan memberikan penjagaan kepadanya dari berbagai macam gangguan dan bisikan syaitan. Kemudian yang kesembilan disebut juga Al-Kafiyah, ya, yang mencukupi dalam bahasa kita, dan ini adalah ucapan Yahya ibnu Abi Katsir. Mengapa dikatakan demikian?
atau disebut dengan Al-Kafiyah, dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, li'annaha takfi 'amma 'adaha. Karena sesungguhnya Al-Fatihah itu mampu memberikan kecukupan dari ayat-ayat selainnya. Wala yakfi ma siwaha anha, dan tidak ada ayat-ayat yang bisa memberikan kecukupan dari makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan Ummul Qur'ani 'iwadun min ghairiha. Al-Fatihah yaitu Ummul Qur'an merupakan surat pengganti dari surat-surat yang lainnya, walaysa ghairuha 'iwadan anha. Akan tetapi surat-surat yang lainnya atau ayat-ayat yang lainnya tidak bisa menggantikan kedudukan surat Al-Fatihah. Kemudian yang ke-10, surat Al-Fatihah juga disebut dengan suratus salah wal kanz, yaitu surat salat, dan ini sama dengan penyebutan yang kelima tadi. Surat itu suratus salat, itu surat salat dan juga harta simpanan. Dan ini ucapan Az-Zamakhsyari di dalam kitab tafsirnya Kasyaf sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Inilah 10 penamaan ya yang diantaranya berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang juga diantaranya berdasarkan mujarradur ra'yi ba'di ulama'il mufassirin, yaitu terbatas hanya pada sebagian ijtihadnya ulama ahli tafsir, dan juga ada sebagian yang merupakan pendapatnya seorang ulama tafsir yang memiliki banyak komentar di kalangan ahli tafsir ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian terkait dengan turunnya surat Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat apakah Al-Fatihah ini turun ya sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah ataukah setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Atau dengan bahasa yang lain, apakah Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Fatihah adalah Makkiyah, artinya surat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan juga Qatadah serta Abu Aliyah. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat Madaniyah, artinya surat ini turun setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Dan ini pendapatnya Abu Hurairah dan juga Mujahid serta Atha bin Yasar dan Al-Imam Zuhri. Bahkan di sana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah ini turun ya dengan 2 fase, marratain, marratun bi Makkah wa marratun bil Madinah. Fase yang pertama Al-Fatihah turun ya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun di kota Madinah. Dan fase yang kedua Al-Fatihah ini turun di kota Madinah, yaitu setelah hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya ke kota Madinah. Ini 3 pendapat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan turunnya surat Al-Fatihah. Apakah dia termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Dan pendapat aqrabul lis-shawab yang mendekati kepada kebenaran itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Kemudian terkait dengan ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, para ulama telah sepakat, bahkan mereka berijma. Ada 7 ayat ya di dalam surat Al-Fatihah. Mereka sepakat ayat dalam surat Al-Fatihah ada 7, tidak 8, tidak 9 atau 6. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait dengan basmalah yang mengawali surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah basmalah ini merupakan salah satu ayat
dari ayat-ayat surat Al-Fatihah, ataukah basmalah ini merupakan sebuah ayat yang berdiri sendiri? Ya. Mereka terbagi menjadi dua pandangan. Pertama mengatakan basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang lain mengatakan tidak, basmalah ini adalah surat yang berdiri sendiri. Buktinya pada setiap kali pergantian surat di dalam Al-Quran pasti sebutkan basmalah, kecuali hanya ada satu surat yang tidak diawali dengan surat atau ayat basmalah, yaitu apa? Surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Dan dalam hal ini wallahu taala a'lam, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwasannya basmalah ini merupakan salah satu ayat yang menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Ini muqaddimah ya terkait dengan surat Al-Fatihah, dan di sini kita akan masuk tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambil dalam penafsiran ini sebuah kitab tafsir yang dikenal dengan Tafsirus Sa'di atau disebut dengan Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Baik, ada buku tafsirnya di sini? Tidak ada, terjemahan pun juga tidak ada. Baik, atau kalau tidak bisa menyimak dengan mushaf ya, baik mushaf yang ada di HP Android atau mushaf yang sudah dicetak. Baik, ya, di sini kita akan memulai tafsir surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, ini untuk jamaah saja, enggak apa-apa. Oh yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala setelah beliau mencantumkan surat Al-Fatihah dari mulai ayat yang pertama sampai yang ketujuh, kemudian beliau mengatakan ai abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat yang pertama mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kata Syekh abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai di dalam membaca surat ini dengan menyebut seluruh nama-nama yang Allah miliki. Abtadi'u bi kulli ismin. Aku memulai amal ini, membaca ini, memahami, mentadabburi Al-Fatihah ini dengan menyebut seluruh nama-nama lillah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun. Jika ada yang bertanya, mengapa dikatakan bikul ismin, dengan seluruh nama-nama, padahal dalam basmalah Allah cuma menyebutkan bismillah dengan menyebut nama, ya, dengan menyebut nama Allah. Kenapa beliau menafsirkan lafaz mufrad ismin tadi dengan makna kull ismin, seluruh nama-nama lillah yang Allah miliki? Jawab beliau, li'anna lafdha ismin atau li'anna lafdha ismin, karena sesungguhnya lafaz ismin, ya, yaitu bismi, ya,
ismi, ya, mufradun mudhafun. Lafaz ini datang dalam bentuk mufrad, tunggal, mudhafun, ya, yang nanti disandingkan, digabungkan, dirangkai dengan lafzul jalalah, yaitu Allah. Ismillah, bismillah. Ismi, ya, mufrad dan dia mudhaf. Kemudian kata beliau, faya'ummu jami'al asma'il husna. Ketika lafaz ismin ini datang dalam bentuk mufrad, kemudian dirangkai dengan susunan atau tarkib mudhaf wal mudhaf ilaih, ini menunjukkan keumuman seluruh nama yang Allah miliki dari nama-nama Allah yang indah. Nah, di sini pentingnya seorang memiliki ilmu alat di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Dan beliau rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang memiliki kemampuan dalam hal ini. Ya. Makanya di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Persyaratannya begitu banyak dan ketat oleh para ulama. Ya, yang diantaranya seorang kalau ingin menjadi ahli tafsir, dia harus menguasai bahasa Arab, modal utama, ya, dengan berbagai macam cabang disiplin ilmunya. Dia harus menguasai ilmu usulun fit tafsir, yaitu ilmu usul tafsir, ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mendasar di dalam menafsirkan. Kemudian dia juga harus menguasai banyak kitab-kitab tafsir para ulama, khususnya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Dan perlu kita ketahui, di dalam menafsirkan para ulama menempuh dua jalan. Yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur, yang kedua at-tafsiru bil ra'i. Yang pertama adalah at-tafsiru bil ma'thur, artinya menafsirkan Al-Quran dengan athar, dengan hadis. Sedangkan yang kedua, at-tafsiru bil ra'i, menafsirkan Al-Quran dengan akal, ya, dengan sebuah pendapat. Adapun yang pertama yang kita sebutkan tadi, at-tafsiru bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan athar, hadis-hadis Nabi, ya, ini merupakan penafsiran yang lebih diutamakan daripada penafsiran pendapat. Dan termasuk ke dalam jenis yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur, ini adalah menafsirkan Al-Quran, ya, dengan hadis-hadis Nabi yang sahih setelah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, itu ayat dengan ayat. Jika tidak tafsirkan dengan ayat, maka menafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menafsirkan, ya, mereka sepakat yang pertama kali di dalam menafsirkan ayat itu adalah ayat yang lain dari Al-Quranul Karim. Ayat ditafsirkan dengan ayat, yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada ayat menafsirkan maksud dari ayat yang dimaksudkan itu, mereka menafsirkan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan terkait dengan penafsiran ayat, maka mereka melihat kepada ijma' sahabah wa aqwaluhum fi tafsiril ayah, melihat kepada ijma'nya para sahabat dan pendapat-pendapat mereka, ya, terkait dengan penafsiran ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, jika itu pun juga tidak ada, maka mereka mengambil penafsiran ditinjau dari sisi bahasa, ya, menafsirkan ayat dari apa? Pemahaman bahasa. Karena Al-Quran memang adalah bahasa Arab, sehingga ketika tidak dijumpai tafsirnya dalam ayat yang lain, dalam hadis, ucapan para sahabat, ijma' mereka,
ya, maka mereka menafsirkannya dikembalikan dengan makna bahasa. Dan itu semuanya tergolong apa? Jenis yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur. Adapun ya, penafsiran yang jenis kedua tadi adalah at-tafsiru bil ra'i, menafsirkan dengan pendapat, dengan akal. Di sini ada dua bagian. Tafsirur ra'i al-mamduh dan tafsirur ra'i al-madhmum. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang terpuji. Dikatakan terpuji jika pendapatnya mencocoki ayat Al-Quran, mencocoki hadis Nabi, mencocoki ijma dan ucapan para sahabat, serta mencocoki apa? Lughah bahasa Arabnya. Jadi tidak ngawur di dalam menafsirkan apa? Ayat. Adapun yang kedua tadi adalah ya, tafsirur ra'yi al-mazmum, menafsirkan Quran dengan pendapat yang sifatnya tercela pendapat ini. Ini manakala seorang menafsirkan Al-Quran tanpa melihat ayat, tanpa melihat hadis, tanpa melihat ijma dan aqwal para sahabat, tanpa mengembalikannya ke lughah. Lantas kemana penafsirannya? Penafsirannya kepada hawa nafsu atau kepentingan diri atau kelompoknya. Itu penafsiran ar-ra'yu al-mazmum, penafsiran pendapat yang tercela. Adapun jenis tafsirnya yang kita pakai ini, tafsir Sa'di, merupakan tafsir jenis yang ar-ra'yu al-mamduh, penafsiran Quran dengan ra'i, dengan pendapat yang terpuji. Makanya seluruh yang disampaikan oleh beliau itu syarat dengan keilmiahannya. Dari sisi usul tafsirnya ada, nanti pun juga dibawakan dari sisi apa? Ayat, hadis dan juga ijma para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Makanya seorang ulama, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memuji-muji kitab tafsir ini. Walaupun singkat, akan tapi memiliki makna yang begitu mendalam dan syarat dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah di dalam menafsirkan ayat per ayat, khususnya yang menyangkut masalah akidah. Sudah azan belum? Sudah. Baik, kita azan terlebih dahulu.
Iya, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan Allahi, itu lafaz jalalah yang terdapat pada basmalah. Bismillahi Allahi, kata beliau, huwal ma'luhul ma'bud. Allah, dia adalah zat yang dituhankan, yang disembah. Yang dituhankan, yang disembah. Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, bahkan seluruh alam semesta ini, yang selalu didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjelaskan di dalam sebuah ayat, inna rabbakumullah, sesungguhnya zat yang menciptakan kalian, memberi rizki kalian, mengatur urusan kalian, yang menguasai kalian, itu adalah Allah. Jadi jika ada yang bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu? Maka kita katakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan di sini, Allah huwal ma'lu, dia adalah zat yang dituhankan, yang disembah, al-mustahiqqu li-ifradihi bil-ibadah, dan zat yang berhak untuk diesakan di dalam beribadah kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir setelah membawakan sebuah ayat Allah Azza wa Jal yang mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ayat setelahnya beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Zat yang telah menciptakan ini semuanya, manusia dari zaman dulu sampai kita sekarang ini, yang juga yang telah menciptakan seluruh alam semesta, yang menurunkan air hujan dari langit, Allah menumbuhkan tanaman tumbuhan dari bumi sebagai bentuk pemberian rizki kepada kalian, maka itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Al-khaliqu li hadzal asya', zat yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini, huwal mustahiqqu, dialah zat yang berhak lil ibadah, yaitu untuk diibadahi. Makanya para ulama sering menjelaskan kepada kita bahwasannya Tuhan yang berhak diibadahi adalah manakala Tuhan tersebut mampu menciptakan, mampu memberikan rezeki ciptaannya, mampu mengatur ciptaannya, dan merajai serta menguasainya. Kalau seandainya ada Tuhan sebagaimana sangkaan dan dugaan sebagian umat manusia, namun tidak ada bukti kalau dia itu mampu menciptakan, maka sekali-kali Tuhan itu tidak berhak untuk diibadahi. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, al-mustahiqqu li-ifradihi bil-ibadah, zat yang berhak untuk diesakan di dalam ibadah kepadanya. Lima aw lamma tasafa bihi min sifatil uluhiyah, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ketuhanan, ya. Dan ini pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan keesaannya dari sisi rububiyah. Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma aliha la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan ghairallah, selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rusak, akan hancur. Allah di sini mengajak kita berpikir dengan akal sehat. Kalau benar di jagat raya ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang memiliki kekuasaan dan kedikdayaannya, pasti alam semesta ini akan rusak dan hancur.
tidak akan bisa ada kehidupan sama sekali. Hal ini bisa kita fahami dengan pendekatan ketika kita melihat kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu atau bahkan negara-negara yang memiliki power dan kekuatan pada zaman kita sekarang ini, itu mereka satu sama lain saling mengalahkan, saling ingin menguasai negara orang lain. Ya, dan tabiat manusia seperti itu. Apabila ada manusia yang kuat, dia ingin apa? Memerintah di atas kelemahan orang-orang yang lemah. Jika di sana ada negara yang kuat, dia ingin merajai seluruh negara yang ada di dunia ini. Jika di sana ada seorang raja, pasti raja ini akan menginginkan untuk melebarkan, meluaskan wilayah kerajaannya. Itu pasti. Jika itu manusia seperti ini tabiatnya, maka demikian pula jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang memiliki berbagai macam kekuatan, kekuasaan, pasti apa yang kita jumpai ini akan hancur semua. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Dari dulu sampai sekarang tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Matahari masih terbit dari timur, tenggelam di arah barat. Bumi masih berputar. Demikian pula matahari. Semuanya tersusun rapi. Dan ini menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Hanifah ketika membantah orang ateis, beliau menggunakan logika sehat. Yang ketika itu beliau menyuruh orang ateis ini untuk melihat ke arah laut dan melihat kapal-kapal yang sedang berjalan. Dia mengatakan, "Ya fulan, wahai fulan, cobalah lihat kamu kepada kapal-kapal tersebut. Apakah sekiranya kapal ini yang berjalan ini dengan sendirinya akan sampai ke tempat yang sama seperti ini ataukah tidak?" Maka orang tadi mengatakan, tidak mungkin sampai jika tidak ada nahkodanya. Mustahil. Ya. Setelah itu dibalikkan oleh Imam Abu Hanifah. Demikian pula alam ini. Jika tidak ada satu zat yang mengatur seluruh urusan alam, tidak mungkin kita bisa hidup seperti ini. Akhirnya orang ateis ini tidak bisa membantah ucapan Al-Imam Abu Hanifah. Baik, kita lanjutkan. Wahiyya sifatul kamali. Dan sifat ketuhanan yang Allah miliki adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah banyak sekali menjelaskan kepada kita ketika berbicara masalah tauhidul asma wa sifat, perkara yang harus diyakini di dalam kita mengisahkan Allah dalam masalah urusan asma wa sifat, adanya keyakinan seluruh sifat Allah tidak ada cacatnya sama sekali. Tidak ada kekurangan, la naqsa fiha wala aiba fiha, bal kullu sifati fi kamal wa ghayatil kamal. Tidak ada kekurangan, tidak ada aibnya, tidak ada kerusakannya, bahkan sifat Allah semuanya sempurna, bahkan berada di puncak kesempurnaan. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala banyak mensifatkan tentang zatnya ataukah tentang perbuatan Allah, ya, karena sifat ini terbagi dua. Sifatun dzatiyah dan sifatun fi'liyah. Sifat dzatiyah ini terkait dengan sifat zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun sifat fi'liyah ini terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan dirinya, innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita ambil kata as-sami' dan kita yakin ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah, yang baik. Ulama mengatakan setiap nama Allah mengandung sifat. As-sami' ketika dikatakan maha mendengar, ya, berarti di situ ada sifatnya. Yaitu apa? As-sam'u,
pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sempurna pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin setiap sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya, walaupun ada kesamaan dari sisi nama, namun hakikatnya berbeda. Seperti kita punya pendengaran, binatang juga punya pendengaran. Apakah pendengaran kita sama dengan pendengar binatang? Beda. Ya. Antara binatang dengan binatang yang lain pun juga berbeda. Jika sesama makhluk terdapat perbedaan, maka tentu min babi aula ketika kita menyandarkan hal itu kepada Allah, tentu apa? Berbeda. Makanya Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah sama sekali. Ya, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai ya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah mengetahui surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, dan penyebutan ini Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah sahih dua-duanya. Apabila kita melihat sebab turunnya surat ini, kita akan mengetahui bagaimana sempurnanya pendengaran Allah Azza wa Jalla. Ada seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ketika itu Rasulullah berada di rumah Aisyah, istrinya yang beliau cintai. Seorang sahabiyah ini mengeluhkan kepada Rasulullah terkait perbuatan suaminya yang menzihar wanita tadi, dengan mengatakan, sekarang kamu seperti punggung ibuku. Yang dimaksudkan di sini seorang suami tidak lagi menggauli dia, tidak lagi ingin memberi nafkah batin kepada istrinya tadi, wanita tadi. Ya, dicerai tidak, ya, digauli tidak, jadi digantung. Makanya wanita ini bingung dalam masalah ini, datang kepada Nabi dan menceritakan dengan ya suara yang sangat lirih dan pelan, sampai Aisyah yang berada di satu rumah itu tidak mendengar sama sekali. Kita tahu rumahnya Rasulullah seperti apa besarnya? Sangat kecil, ya, sangat kecil sekali, dan sangat memungkinkan, ya, Aisyah itu mendengar keluhannya wanita yang datang kepada Rasulullah. Namun dalam riwayat tersebut diceritakan tidak mendengar sama sekali Aisyah apa yang dikatakan oleh sahabiah tadi. Namun apa yang terjadi ketika wanita tadi mengeluhkan urusannya kepada Rasulullah? Turun surat Al-Mujadilah. Apa yang Allah katakan dalam awal ayat tersebut? Qad sami'allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah benar-benar telah mendengar, ya, ucapan seorang wanita, ya, yang mengeluhkan kepadamu, ya, terkait dengan perkara yang sedang menimpanya. Itu menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pendengaran makhluknya. Makanya para ulama mengatakan, walaupun terdapat kesamaan dari sisi nama, namun terdapat perbedaan dari sisi hakikat. Maka dikatakan sifatul kamal, sifat apa? Kesempurnaan. Ar-Rahmanir Rahim, ya, pada lanjutan basmalah tadi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Syekh As-Sa'di, ismani, ini adalah dua nama, dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah, yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki rahmat yang amat sangat luas dan agung. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi seluruh alam semesta ini. Dan ini terbukti
dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita menjelaskan bahwasannya kasih sayang yang ada di dunia ini merupakan bentuk dari diturunkannya satu kasih sayang Allah. Sehingga binatang buas kita jumpai memiliki kasih sayang kepada anaknya, padahal sangat buas dengan binatang yang lain. Sejahat-jahat orang tetap memiliki apa? Kasih sayang kepada anaknya, istrinya. Nah, apa yang kita jumpai ini merupakan satu bagian dari 90 kasih sayang Allah yang Allah miliki. Kita lihat lagi betapa besarnya kasih sayang Allah tatkala kita memfikirkan bagaimana bisa orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepadanya, masih diberikan rizki oleh Allah di dunia ini. Kalau seandainya Allah mau, Allah jadikan ya mereka ini binasa, dan Allah tinggalkan hanya orang-orang yang beriman saja di dunia. Wallahu fa'alan lima yurid, dan Allah Maha berkehendak ya terhadap apa yang Allah inginkan. Akan tetapi apa yang kita saksikan, Allah tetap berikan kepada mereka kesempatan di dunia. Allah berikan rezeki untuk mereka, dan ini menunjukkan apa? Rahmat Allah yang begitu luas, yang meliputi seluruh alam semesta ini. Kemudian wa'ammat kulla hayyin, dan meliputi seluruh makhluk hidup yang ada. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan Allah ya mencatat dan menetapkan kasih sayangnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabi dan para rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah, maka orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabi dan para rasulnya, mendapatkan rahmat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man adahum falahum nasibun minha. Adapun selain mereka dari kalangan orang-orang kufur, orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka mereka hanya mendapatkan bagian terkecil dari rahmat yang Allah miliki tersebut. Makanya para ulama mengatakan Ar-Rahman, yang artinya Maha Pemurah, Maha Pengasih, ini mencakup seluruh makhluk Allah, yang mukminnya, yang kafirnya, yang manusianya, yang binatangnya. Akan tetapi kata Ar-Rahim ini Allah khususkan hanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti Nabi dan Rasulnya. Makanya di antara bukti bagaimana besarnya ya rahmah Allah, itu Ar-Rahim, ya kasih sayang Allah secara khusus kepada orang yang beriman, tatkala nanti mereka menghadap kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. Allah mengatakan dalam hadis yang qudsi, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai seluruh anak Adam, dalam tanda kutip yang dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sangat banyak sekali besar dosa yang ia lakukan selama di dunia. La tusyriku bi syai'a, kata Allah. Namun kamu tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku sama sekali. Artinya di atas keimanan dan tauhidnya, walaupun jatuh bangun dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apa janji Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Pasti aku datangkan kepadamu sepenuh bumi itu pula ampunanku untukmu. Ini menunjukkan begitu besarnya kasih sayang Allah yang hanya dikhususkan kepada hambanya yang beriman. Adapun orang-orang yang kufar, yang tidak mau beriman, ketika di dunia dahulu Allah murka pada mereka, dan nanti pada hari kiamat Allah akan langsung menyuruh para malaikatnya untuk mengiring mereka memasuki neraka-neraka jahanam, wal iyadu billah.
Taib, kita tambah sedikit lagi. Wa'lam anna minal qawa'idil muttafaq 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illah wa sifatih. Dan ketahuilah. Nah, di sini letaknya ya selamatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika berbicara masalah akidah, beliau pasti menyinggung dan menyebutkan akidah ulama salaf. Beliau mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya di antara kaidah yang disepakati oleh mereka ulama salaf dan para imam-imam mereka adalah al-imanu bi asma'illah wa sifatih. Wajibnya mengimani Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita mengetahui di sana ada pembagian tauhid menjadi 3 macam. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Dan ini merupakan konsekuensi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kita mengisahkan Allah di dalam masalah nama dan sifat-sifatnya? Yang dimaksudkan di sini adalah kita menetapkan seluruh nama, seluruh sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan menetapkan seluruh sifat untuk dirinya yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, ataukah yang telah ditetapkan nama dan sifat tersebut oleh nabinya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana kita menetapkan nama dan sifat tersebut seperti apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, kita juga meniadakan nama dan juga sifat yang Allah tiadakan di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak mengenai rasa kantuk, yaitu tidak dikenai rasa ngantuk, tidak ngantuk sama sekali, tidak pula tidur. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah meniadakan sifat ngantuk dan sifat tidur. Dan di sini kita harus meniadakan pula sifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sifati Allah ngantuk, Allah tidur, tidak. Ketika Allah meniadakan hal ini, kita juga meniadakannya. Wa ahkamus sifat, dan wajibnya mengimani hukum-hukum yang terkandung dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, terkait dengan masalah sifat, baik sifat dzatiyah ataukah sifat fi'liyah, sifat zat Allah atau sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka masing-masing memiliki hukum yang harus kita yakini di dalamnya. Fayu'minuna mathalan, maka mereka orang-orang yang beriman ya, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya para ulama salaf, mereka mengimani bi annahu rahmanur rahim, bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dzur rahmah allati tasafa biha al-muta'alliqa bil marhum, yaitu zat yang memiliki rahmat yang Allah tersifati dengannya, yang terkait erat dengan hamba-hamba yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika Allah tadi mengatakan Ar-Rahman, maka di sini kita harus meyakini bahwasannya Allah betul-betul secara zatnya maha pemurah. Bukan hanya sebatas nama, akan tapi juga sesuai dengan apa? Zat Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kita. Siapa namanya nak? Saleh. Namun kenyataannya apa? Bandel anaknya. Siapa nama orang itu? Ya, Muhsin. Ternyata pemabuk berat. Tidak cocok. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menamakan Rahman, maha pemurah, maka itulah hakikat zat Allah Azza wa Jalla. Betul-betul apa? Pemurah. Mengasihi seluruh apa yang menjadi ciptaannya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Fan-ni'amu kulluha atharun min athari rahmatih. Seluruh nikmat yang ada di dunia ini merupakan bukti ya
dari sekian banyak bukti akan rahmatnya Allah kepada makhluknya. Wa hakadha fi sa'iril asma, dan yang semikian ini pula lah kaidah itu diterapkan pada seluruh nama-nama Allah. Yuqalu fil alim, ya dikatakan dalam nama Allah yang Maha mengetahui, innahu alimun dzu ilmin, sesungguhnya Allah adalah zat yang benar-benar Maha mengetahui, yang memiliki pengetahuan yang tidak ada batasnya sama sekali. Makanya sebelum semua dicipta, Allah sudah menuliskan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan apa? Langit dan bumi. Itu menunjukkan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla yang tidak ada batasnya. Bahkan takdir kita itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu bi kulla syai', ya, yang dengan ilmu ini Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga qadirun, maha berkuasa, ya. Dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai'. Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan mutlak yang amat sangat berkuasa terhadap segala sesuatu, ya. Jadi ini terkait dengan kaidah yang disinggung oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di di dalam menafsirkan lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Dan di sini kita cukupkan, ya, terkait dengan penafsiran basmalah, dan biiznillah taala kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, dan kita akan masuk pada ayat selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai biiznillah taala. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebuah al-fasil, pembeda, yang dengannya kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana hidayah dan mana kesesatan, dan semoga kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongannya orang-orang yang selalu memahami, mentadabburi Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.